Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa pada pekan ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena di antara orang tua mungkin banyak yang suka mengenalkan bermacam makanan dan minuman ke anak tanpa tahu hal tersebut bisa menyebabkan kecanduan. Mungkin tahu, tapi berpikir sedikit aja nggak akan bahaya. Yang awalnya hanya boleh deh icip es krim atau kakak makan chips, masa adek nggak boleh nyoba? Itu pun berlanjut menjadi minta lagi dan lagi. Bisa juga anak kecanduan makanan tak sehat atau junk food karena kita orang tua yang tak kuasa menahan diri untuk tidak makan fried chicken ternama misalnya. Anak ikut mencoba doyan, minta terus sampai nggak mau makan yang lain kecuali ayam goreng crispy. Aduh, kita rasanya langsung pusing tujuh keliling. Padahal kita juga yang pertama mengenalkannya pada anak. Kenapa sih anak bisa kecanduan makan tak sehat? Kan enak tuh kalau kecanduannya sayur sop. Ternyata kecanduan makanan berhubungan erat dengan kecanduan makanan yang dikonsumsi. Anak mana yang bisa menolak es krim, biskuit coklat, atau nugget? Makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam seperti inilah yang bisa membuat anak kecanduan. Apalagi teknologi pangan yang membuat rasa asin menjadi gurih, rasa manis pun tak hanya gula tapi juga rasa hazelnut, permen karet, bahkan stroberi, yogurt, dan lainnya. Saking enaknya, para ilmuwan menyebut pangan jenis ini sebagai hyper palatable alias yang enaknya kebangetan. Bukan hanya rasanya yang luar biasa, tapi efek makanan jenis ini pada otak pun juga luar biasa. Otak kita punya pusat kontrol yang mengatur kadar makanan yang masuk dalam tubuh untuk bisa diubah menjadi energi serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ia juga yang diam-diam merekam makanan apa saja yang memicu dihasilkan dopamin alias hormon yang menimbulkan rasa senang saat kita memakannya. Saudara yang dirahmati Allah, masalahnya makanan tak sehat yang melibatkan teknologi untuk menghasilkan rasa enak ternyata bisa menghasilkan lebih banyak dopamin daripada makanan alami. Inilah mengapa sesuka-sukanya anak pada buah pisang misalnya, ia tak akan bisa tantrum seperti ketika ia meminta permen, coklat, atau fried chicken merek tertentu. Makanan ini juga mengandung kalori tinggi yang membuat ketidakstabilan kadar gula sehingga bikin ngidam alias ingin banget dan harus segera dipenuhi. Tak heran anak bisa tantrum di minimarket ketika kita menolak membelikannya permen kenyal favoritnya. Kecanduan makanan instan juga berbahaya. Meski berbeda zat, namun bagian otak yang terpengaruh oleh hal ini sama. Inilah mengapa lepas dari kecanduan makanan akan sangat berat, apalagi jika anak yang mengalaminya. Selain itu, kecanduan makanan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes tipe kedua. Makanan dengan tinggi gula juga bisa meningkatkan resiko kurang gizi yang berujung stunting, kerusakan gigi, serta kerusakan hati di kemudian hari. Saudara yang dirahmati Allah, pada anak yang mulai peduli dengan teman sebaya, kecanduan junk food juga bisa memengaruhi kepercayaan diri dan membuat anak menjadi tak senang dengan tubuhnya. Terburuk, kecanduan makanan juga bisa berakibat buruk pada emosi dan meningkatkan risiko kematian dini. Karena itu banyak cara alternatif untuk mencegah anak kecanduan makanan tak sehat. Di antaranya adalah pertama, memperbaiki pola makan kita sebagai orang tua.
Anak melihat, anak meniru. Kalau kita terbiasa makan buruk, ya jangan harap anak mau makan sehat. Kedua, selalu sadari bahwa keputusan kita menentukan masa depan anak. Jangan perkenalkan makanan dan minuman yang kita tahu panjang urusannya. Apalagi saat usia anak masih sangat kecil. Ketiga, beri pilihan makanan sehat dalam jangkauan dan sembunyikan makanan yang tak sehat. Kalau perlu, tak usah dibeli. Keempat, jangan keseringan jajan atau pesan antar makanan cepat saji. Sebisa mungkin makanan yang dimasak di rumah yang kita olah sendiri. Dan terakhir, hindari reward atau hadiah berupa makanan tak sehat. Jika anak berhasil membereskan mainan atau mengerjakan soal yang sulit misalnya, beri pujian dan pelukan atau sesi bermain ekstra bersama kita, bukan sebatang coklat. Saudara yang dirahmati Allah, jauh lebih penting ketika seorang muslim taat kepada Allah. Tentu ia akan berhati-hati untuk memasukkan setiap makanan ke dalam mulutnya dan keluarganya. Karena perkara ini juga terkait dengan dosa dan pahala. Taat menyebabkan doanya diijabah Allah dan maksiat menyebabkan dirinya terhalang dari terkabulnya doa. Tetap istiqomah menjaga diri dengan makanan-makanan yang sehat walafiat. Maksudnya makanan yang halalan dan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.